kami amati itu yang paling berbahaya itu adalah CO2. CO2 itulah penyebab utama dari pemanasan global. Jadi CO2 itu akan memperangkap panas bumi, kemudian menyebabkan daerah-daerah di permukaan bumi ini selalu bertambah panas. Wah, semakin hari cuaca makin panas nih ya. Udara di kota Jakarta pun udah nggak segar lagi nih karena kadar polusi yang semakin tinggi. Jadi Sobat Bumi langsung lihat aja nih ya, di belakang Nadia udah banyak banget tuh kendaraan yang berlalu lalang mengeluarkan emisi karbon. Dan gak jarang pula kalau siang hari kita bisa ngeliat kabut berwarna coklat dampak dari emisi karbon yang tinggi mengelilingi ibu kota Jakarta. Sobat Bumi, hidup di lingkungan yang memiliki kadar polusi yang tinggi memang nggak baik ya buat kualitas hidup kita. Tapi gimana caranya biar kita tahu nih berapa besar sih kadar polutan yang berada di lingkungan kita? Nah, gimana kalau kita cari tahu aja nih episode kali ini di Bumiku 1. Ada inovasi apa lagi ya seputar topik ini? Ya udah, tetap stay tune ya di Bumiku 1. Sobat Bumi, beberapa kota besar di Indonesia memiliki penduduk yang padat dan kendaraan bermotor banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan transportasi. Seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, polusi yang ditimbulkan dari asap kendaraan juga semakin meningkat. Seperti yang dikutip dari kompas.com, dalam setahun Jakarta menghasilkan sekitar 686.000 ton polutan yang sebagian besar berasal dari asap rokok dan kendaraan bermotor. Polutan sendiri merupakan zat atau bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Asap kendaraan adalah satu di antaranya. Dalam asap kendaraan terkandung zat berbahaya seperti karbon dioksida dan karbon monoksida. Kedua zat itu merupakan hasil pembakaran yang tidak sempurna dari kendaraan bermotor. Sifatnya yang tidak berwarna dan tidak berbau membuat banyak orang tidak mengetahui bila zat beracun ini masuk ke dalam tubuh. Padahal terkena paparan asap pembuangan kendaraan bermotor secara langsung dan terus-menerus dapat mengakibatkan gangguan pernapasan, radang hingga kanker paru-paru. Kota Yogyakarta menjadi satu dari kota besar di Indonesia yang mengalami peningkatan suhu seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan dan industri di kota ini. Walau tidak separah kota Jakarta, namun daerah Yogyakarta perlu waspada sejak dini. Untuk itulah Sobat Bumi kita kali ini membuat sebuah penemuan balon udara yang dapat mengukur kadar polutan di atmosfer. Seperti apa inovasinya? Simak di episode kali ini. Sobat Bumi, ternyata inovasi yang ada di Bumiku 1 kali ini adalah balon udara pengukur kadar polutan. Nah, inovasi ini merupakan ciptaan dari Sobat Bumi kita, yaitu mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada jurusan Teknik Elektro. Unik ya Sobat Bumi, mengukur kadar polutan menggunakan balon udara. Kenapa ya harus menggunakan balon udara? Daripada penasaran, kita simak aja yuk obrolannya. Jadi di sini kami akan menampilkan proyek kami. Jadi tentang kami membuat balon udara pengukur kadar polutan di atmosfer. Nah, jadi awal mulanya itu kita heran kenapa sih di kota Jogja itu makin lama makin panas. Nah, dari situ kita cari tahu alasannya itu kenapa. Nah, salah satunya itu ternyata gara-gara polutan. Kita membuat sebuah instrumen untuk mengukur suatu polutan di wilayah tertentu gitu. Kenapa dalam bentuk balon udaranya itu? Jadi awalnya kita kan pengen nih mengukur polutan di ketinggian tertentu. Nah, kita awalnya mikir kita pakai pesawat. Nah, tapi kalau pesawat kayak quadcopter yang tanpa awak itu nanti terbangnya nggak bisa lama. Jadi sekitar 15 menit baterai sudah habis. Sedangkan kalau kita itu inginnya mengukur dalam jangka waktu yang cukup lama seperti 2 jam, 3 jam. Nah, terus kita cari-cari referensi. Ternyata balon udara itu merupakan jawaban dari masalah kami. Balon kita ini portable, jadi kita bisa bawa kemana-mana. Kalau yang misal di kota-kota besar itu kan udah fix,
emang bener-bener sudah dibikin hanya untuk tujuan di suatu lokasi. Nah kalau kita itu kan ini bentuknya balon, kita bisa bawa kemana-mana, terus ketinggiannya juga bisa kita atur dengan kayak pakai tali layangan untuk mengatur panjang, terus ketinggiannya berapa. Sensor-sensornya itu kita di sini bisa ditaruh banyak sensor. Nah untuk sementara kita sensornya masih 3. Oh ya, kenapa sih kita harus tahu kadar polutan di suatu wilayah tertentu? Nah ini sebenarnya untuk menyadarkan masyarakat serta pemerintah. Jadi sebenarnya kan kalau misal kita sebagai mahasiswa untuk mengatur masyarakat atau suatu badan untuk menghentikan mereka membuang-buang polusi, itu kan kita juga nggak bisa. Makanya kita membuat suatu instrumen untuk mengukur bahwa misal suatu wilayah itu polutannya udah melebihi ambang batas. Nah, kalau kita udah bisa mengukur dengan akurat, kita laporkan. Dengan demikian kan masyarakat akan sadar, pemerintah juga akan sadar. Ya Sobat Bumi, sekarang ada tepatnya berada di Jalan Medan Merdeka Timur di kawasan Tugu Tani Monas. Nah, seperti yang Sobat Bumi bisa lihat nih, di belakang Nadia ini sudah ada alat pemantau kualitas udara ambien. Nah, biasanya alat pemantau kualitas udara ambien ini itu berada di kota-kota besar Sobat Bumi di Indonesia. Tapi nggak tahu kenapa ya Sobat Bumi, belakangan ini Anda sering menemukan alat yang tersebar di beberapa kota Jakarta ini banyak yang mati Sobat Bumi. Kan sayang banget ya, padahal penting banget nih alat ini sebagai sumber informasi untuk masyarakat seberapa besar sih indeks kualitas udara di kota mereka. Nah, alat pemantau kualitas udara ini seperti yang Sobat Bumi lihat, itu bisa mengukur gas-gas seperti CO2, CO, O3, dan NO2. Nah, kalau Sobat Bumi lihat di setiap kolom-kolomnya itu akan ada, kalau alat ini nyala, itu akan ada lampu merah. Nah, lampu merah itu akan menunjukkan Sobat Bumi, kalau keadaan udaranya di sini sangat tidak sehat, maka lampu merah itu akan berada sejajar dengan garis merah. Namun kalau kualitas udaranya baik, maka lampu merah itu akan sejajar dengan garis warna hijau. Nah Sobat Bumi, seperti apa ya alat yang Sobat Bumi kita buat ini, balon udara. Nah nampaknya nih balon udara yang dibuat Sobat Bumi kita ini portable. Nggak seperti alat pemantau kualitas udara ambien ini yang biasanya diletakkan pada satu titik saja dan alat itu ya sudah ada di situ saja Sobat Bumi. Nah penasaran kan seperti apa? Langsung aja kita lihat di segmen Kulak-Kulik yang satu ini. Sini kami akan menjelaskan tentang balon udara yang udah kami bikin. Jadi ini tuh balon yang bakal nerbangin muatan yang berfungsi untuk mengukur kadar polutannya. Jadi ini yang hijau ini merupakan muatan yang kita taruh sensor-sensor gas, di mana sensor-sensor gas itu mengukur kadar-kadar polutan di udara. Kita baru memasang 3 sensor untuk polutannya. Jadi untuk gas CO2, untuk gas CO serta gas metana atau CH4. Selanjutnya di dalam muatan ini itu ada sensor-sensor untuk mengukur kondisi atmosfer seperti suhu udara, terus ada ketinggian, terus ada kelembapan, dan ada tekanan. Nah, selain itu kita juga memasang GPS agar tahu lokasi dari balon itu di mana. Ini kita juga pakai modulan yang namanya radio frekuensi. Jadi kayak HT, cuman kita yang dikirim itu bukan suara, tapi kita mengirim data. Jadi ini modulan frekuensinya, ada antenanya, jadi fungsinya itu mengirimkan data yang sudah diambil oleh sensor-sensor, semua sensor, kemudian dikirim lewat modul RF ini ke laptop di ground. Nah, jadi kita bisa tahu secara real time kondisi udara di sana. Kita memanfaatkan antena seperti antena TV ini untuk menangkap data yang dikirim oleh balon muatan tadi. Nah, selanjutnya ini merupakan modul dari penangkapnya. Nah, kita tinggal masukkan ke laptop, kemudian di laptop kita juga membuat sebuah software. Selain kita bikin hardware, kita juga bikin software yang digunakan untuk muatan balon yang dikirim tadi. Jadi sekarang kita akan melakukan praktek mengukur kadar polutan di salah satu daerah di Yogyakarta yang merupakan daerah padat polusi, yaitu di Jalan Kaliurang, karena di sana itu kendaraan selalu macet dan pasti polusi dari motor itu sangat banyak dari sana. Yuk kita ke sana.
Baik, sekarang saya sudah berada di Jalan Kaliurang. Nah, di sini kami akan mengambil data polutan di daerah sini, yaitu daerah yang berpotensi mengandung kadar polutan yang tinggi. Jadi di sebelah sana teman saya sedang mengoperasikan balon udara pengukur kadar polutan kami. Nah, sedangkan saya di sini mengamati hasil data yang dikirim secara real time dari balon udara. Nah, di sini balon sudah diterbangkan sekitar ketinggian 60 meter. Jadi data ditransmisikan secara wireless melalui radio frekuensi dikirim dari balon udara ke laptop saya. Jadi ini merupakan tampilan di GCS atau di software yang sudah kami buat. Kita bisa lihat nih dari data kadar polutan di daerah Jalan Kaliurang ini bisa terbaca untuk karbon monoksidanya sekitar 40 sampai 51 ppm. Kemudian untuk karbon dioksidanya sekitar 28 sampai 31. Dan untuk metananya berada di rentang 95 sampai 103. Nah, ini data hasil pengukuran kadar polutan ini bisa disimpulkan bahwa di Jalan Kaliurang ini kadar polutannya itu masih belum terlalu tinggi. Jadi masih bisa dikatakan aman, soalnya untuk batas kandungan karbon monoksida, karbon dioksida, dan metana itu sendiri berada di sekitar 300-an ppm. Karena di Jogja itu masih banyak pepohonan, kemudian kalau dibandingin di kota-kota besar lain, Jogja itu masih lebih permai dan lebih sedikit level polutannya. Gitu. Baik, sekarang saya sudah berada di daerah Kaliurang. Jadi di lokasi kedua ini kami akan mengukur kadar polutan yang berada di daerah dengan kondisi seperti ini. Jadi pohon masih banyak, daerahnya masih rindang, terus kendaraan sangat sedikit. Jadi kita akan membandingkan daerah polutan yang berada di Jalan Kaliurang yang macet tadi dengan daerah sini di Kaliurang di kaki Gunung Merapi. Nah, di sini kami menggunakan tambahan balon biasa seperti balon mainan yang sering dipakai anak-anak. Nah, ini balon-balon ini menunjukkan kalau sebenarnya muatan kami ini juga bisa diterbangkan dengan balon biasa. Jadi kami sudah menganalisis hasil rekaman data di Jalan Kaliurang serta di Kaliurang ini. Nah, kami bentuk dalam grafik, kami ambil sampling dan kita bandingkan kadar CO, kadar CO2, dan kadar CH4 di Jalan Kaliurang dan di Kaliurang ini. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi ini merupakan grafik perbandingan kadar CO di Kaliurang dan Jalan Kaliurang KM1. Untuk di Kaliurang itu dengan warna biru dan di Jalan Kaliurang berwarna orange. Untuk di Kaliurang sebesar 20 ppm dan di Jalan Kaliurang rata-rata sebesar 50 ppm. Nah, kemudian untuk CO2 juga seperti demikian. Nah, bisa terlihat juga bahwa kandungan CO2 di Kaliurang jauh lebih sedikit dibanding Jalan Kaliurang. Dari dua data ini bisa terlihat nih bahwa perbandingan di Kaliurang yang masih rindang, masih banyak pepohonan dan sedikit polusi dari kendaraan bermotor itu perbandingannya hampir 2 kali lipat. Di sini 20, di sini 50, di sini sekitar 17, di sini 30-an. Nah, dan yang terakhir untuk CH4 nih bisa dilihat untuk di Kaliurang sendiri kandungan CH4-nya sekitar 40-an dan untuk di Jalan Kaliurang 100-an lebih. Nah, di sini juga bisa disimpulkan bahwa kandungan CH4 di Jalan Kaliurang hampir dua kali lipatnya dibanding Kaliurang ini. Nah, dari hasil perbandingan tadi bisa dilihat kan bahwa di Kaliurang, di daerah yang masih rindang ini polusinya lebih sedikit dibanding di daerah yang banyak kendaraan bermotor dan macam-macam tersebut. Nah, oleh karena itu di daerah yang masih rindang ini bisa
tetap kita jaga kelestariannya, kita jaga kadar polutannya biar rendah dengan mengurangi kendaraan bermotor, terus seperti pembakaran hutan dan kemudian pembakaran sampah-sampah. Selanjutnya penebangan pohon itu juga jangan kita lakukan. Sobat Bumi, semakin hari suhu udara di lingkungan memang semakin panas. Kenaikan suhu ini ternyata sudah terjadi dari awal abad ke-19 pada saat perkembangan revolusi industri dunia. Menurut para ahli, kenaikan suhu permukaan bumi ditandai juga dengan kenaikan konsentrasi polutan di udara, salah satunya yaitu gas CO2. Menurut data yang dirangkum dari buku Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi, karya Bapak Emil Salim, dikatakan bahwa sebelum memasuki revolusi industri, konsentrasi gas karbon dioksida di atmosfer adalah 280 ppm. Dan kini diprediksi akan terjadi kenaikan hingga berjumlah 520 ppm pada tahun 2100. Bila konsentrasi gas karbon dioksida mencapai batas 520 ppm, maka diprediksi akan terjadi pula kenaikan suhu sebesar 6 derajat Celcius dan kenaikan rata-rata permukaan air laut mencapai 95 cm. Indonesia sebagai negara kepulauan juga diperkirakan akan mengalami penenggelaman 2000 pulau-pulau kecil di Indonesia. Tidak mau hal ini terjadi, para pemimpin dunia sepakat untuk menjaga suhu bumi tidak melewati kenaikan hingga 2 derajat Celcius dan membatasi kadar gas karbon dioksida di atmosfer tidak mencapai ambang 450 ppm. Beban penurunan gas rumah kaca ini memang paling diutamakan pada negara maju yang menjadi biang keladi munculnya ancaman perubahan iklim lewat perkembangan industri di masing-masing negara. Namun negara-negara berkembang seperti Indonesia juga harus turut andil dalam mengurangi kadar polutan di negaranya. Menurut International Panel on Climate Change atau IPCC, penurunan emisi karbon dioksida harus diturunkan sebesar 50% selambat-lambatnya tahun 2050. Beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk mencapai kesepakatan ini yaitu mengembangkan teknologi dan energi bersih, mencegah deforestasi agar daya serap alami CO2 semakin meningkat, melakukan penghematan energi, dan mengubah gaya hidup go green atau ramah lingkungan. Let's try this, Sobat Bumi! Jadi untuk gas-gas polutan itu kan banyak, ada yang seperti saya sebutin tadi, ada SO, ada CO2, terus ada CO. Nah, kalau dari yang kami amati itu yang paling berbahaya itu adalah CO2. CO2 itulah penyebab utama dari pemanasan global. Jadi CO2 itu akan memperangkap panas bumi, kemudian menyebabkan daerah-daerah di permukaan bumi ini selalu bertambah panas. Seperti jika kita bandingin kondisi sekarang siang hari dengan kondisi dulu siang hari itu sangat berbeda. Kondisi dulu itu meskipun siang hari panasnya nggak seperti ini. Banyak hal-hal yang sepele tetapi ternyata itu menyumbang polutan yang sangat banyak. Salah satu contohnya itu kan kita kalau mau belanja di dekat rumah, itu kan sekarang orang itu kan seringnya males-males. Jadi kemana jarak 100 meter itu aja pakai kendaraan bermotor. Apa jarak 50 meter mau beli apa, pakai kendaraan bermotor. Malahan kalau nggak mau panas pakai mobil. Nah itu salah satu hal-hal sepele yang dari masyarakat, dari kita sendiri itu yang menjadi sumber utama polutan. Selain itu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri itu juga salah satu hal yang menyumbang polutan ke bumi kita ini. Sebagai contoh, kalau misalnya kita suka makan buah-buahan impor, nah buah-buahan impor itu kan pasti juga transport dari luar negeri. Nah itu bakal menyebabkan polutan yang sangat banyak. Jadi untuk Sobat Bumi kita ada beberapa saran. Lingkungan kita ini kan nantinya bakal kita wariskan ke anak cucu kita. Janganlah kita kotori, janganlah kita cemari, janganlah kita sebar polutan di lingkungan kita. Jadi kurangi gaya hidup konsumtif. Terus kalau misalnya seperti tadi, kalau kita mau belanja dengan jarak dekat ya kita jalan kaki aja lah. Terus kita kalau misalnya ada barang yang masih kita pakai, kalau misalnya tidak bisa didaur ulang, kita daur ulang.
Sobat Bumi, ternyata ibu kota dari negara Indonesia yaitu kota Jakarta masuk dalam deretan kota berpolusi tinggi. Harusnya nih kota Jakarta belajar dari kota Copenhagen yaitu ibu kota negara Denmark yang katanya nih tahun ini mendapat penghargaan kota hijau dari The European Commission. Wah, selamat ya buat kota Copenhagen atas penghargaannya. Biar lebih lengkap lagi infonya dan pastinya menginspirasi buat warga kota Jakarta, langsung aja yuk kita simak kelengkapan beritanya di segmen Berita Lingkungan. Sobat Bumi, pernah mendengar penghargaan Adipura? Penghargaan Adipura diberikan setiap tahunnya kepada kota terbersih di Indonesia. Banyak kota di Indonesia yang berlomba untuk mendapatkan penghargaan ini. Tidak hanya di Indonesia, negara-negara di Eropa juga berlomba-lomba mewujudkan kota mereka menjadi kota bersih. Tahun ini, kota terbersih di wilayah Eropa jatuh pada ibu kota negara Denmark, yaitu kota Copenhagen. Kota ini telah bersaing dengan 18 kota lainnya di Eropa untuk mendapatkan penghargaan European Union's Green Capital of 2014. Penghargaan sebagai kota terhijau ini diserahkan oleh The European Commission. Copenhagen dianggap pantas untuk menerima penghargaan karena kota ini secara konsisten mewujudkan mobilitas yang hijau, air yang bersih, dan pencapaian emisi karbon dioksida netral di tahun 2025. Kota ini juga berhasil mencapai standar lingkungan yang tinggi dan memiliki rencana perubahan yang lebih baik ke depannya. Sebelum menjadi kota hijau, kota Copenhagen juga pernah mengalami masa kelam di bidang lingkungan. Di tahun 1995, perairan sekitar pelabuhan kota ini tercemar oleh minyak buangan dan limbah industri. Tidak mau berlarut pada kondisi lingkungan yang memburuk, akhirnya dibangunlah resapan air hujan yang menutup semua saluran banjir. Sejak saat itu, air di sekitar pelabuhan kembali bersih. Pola hidup go green masyarakat Copenhagen juga menjadi faktor pendukung terwujudnya kota ini menjadi kota hijau. Sebanyak 35% penduduk Copenhagen memilih menggunakan sepeda sebagai sarana transportasi. Dari pola hidup ini, sejak tahun 2005, kota ini berhasil mengurangi 20% emisi karbon dioksida. Kota ini pun memiliki target pada tahun 2015, mengganti 85% mobil di kota ini menjadi mobil listrik. Selain sebagai kota hijau, kota Copenhagen pun pernah meraih penghargaan sebagai kota paling berhabitat di dunia oleh majalah isu global internasional Monocle pada tahun 2013. Sangat menginspirasi ya Sobat Bumi. Untuk mewujudkan kota hijau memang perlu kerjasama dari semua pihak. Kita sebagai warga, pemerintah, dan swasta harus sama-sama mengubah cara berpikir dan perilaku ke arah yang lebih ramah lingkungan untuk tercapainya lingkungan yang lestari. Sobat Bumi, dengan suhu yang semakin panas di kota, rasanya kita ingin pindah saja ya ke desa yang masih memiliki udara yang bersih dan segar seperti daerah Kaliurang, Yogyakarta tadi. Eits, tapi rasanya itu bukan solusi yang tepat ya Sobat Bumi. Untuk menjaga suatu kota agar tetap memiliki udara yang bersih dan minim polusi, kita sebagai warga kota Jakarta, ayo dong bekerja sama dengan warga-warga kota lainnya untuk mengurangi polusi udara. Caranya nih, ada banyak Sobat Bumi. Sobat Bumi bisa memperbanyak ruangan hijau, hemat energi, bijak transportasi, dan hidup lebih ramah lingkungan. Buat Sobat Bumi semuanya, Nadia nggak ada bosan-bosan nih untuk ngingetin kalian follow Twitter Bumiku1 di @bumiku1.tv. Dan nonton terus dong episode lainnya yang nggak kalah seru dan nggak kalah menariknya setiap hari Minggu jam 5 sore. Pastinya hanya di Dai TV. Kalau gitu Nadia pamit dulu ya Sobat Bumi, sampai ketemu minggu depan. Bumiku1, lestarikan selalu. Dadah!